Shalom, apa kabar? Bapak dan Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu, kembali kita disapa Tuhan. Kembali pula kita beribadah, menyerahkan diri kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, untuk memulai satu hari yang baru yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini Sabtu, 4 Juni 2022. Mari kita tunduk kepala, memuji memuliakan nama Tuhan saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393. Puji Yesus. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Kasih Allah Bapa, kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu. Amin. Firman Tuhan untuk kita tertulis pada kitab Titus 3 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan, dalam bahasa daerah disebutkan. Alai disima tarida habasaon, dot habasaron ni debata sibaluahida. Dada ala ni ulaut tahatigoran umbahen nadi paluaibana kita. Tuksian asini rohana do, marhiti-hiti padidion pangulahio tubuh. Dohot marhiti-hiti to diperbadia napai baruhoni. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Bapak yang dikasihi, demikian juga dengan saudara-saudara semuanya. Kita tahu bahwa kita tidak dapat memperoleh kelepasan, memperoleh pengampunan, memperoleh keselamatan kalau bukan oleh karena kasih karunia Tuhan. Titah Tuhan telah diberi, ada 10 dasar titah, ada hukum yang mengiringi kehidupan orang yang beriman. Pertanyaannya adalah, mampukah kita untuk melakukan titah-titah Tuhan tersebut? Yakobus 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa sekalipun kita dapat melakukan semua titah itu, tetapi kita tersandung satu bahagian saja, pada dasarnya kita tidak melakukan keseluruhan daripada titah itu. Titah itu atau hukum Allah atau seluruh peraturan-peraturan Allah pada dasarnya hanya dirangkum pada satu kata, kasih, mengasihi. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, kekuatan jiwa, akal budi, mengasihi sesama kita manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik dan kita tersandung oleh karena satu hal, apakah nilai kita ada?
Ternyata tidak ada. Lalu untuk apa kita melakukan titah-titah Tuhan yang bersifat menyuruh kita? Atau untuk apa kita melakukan titah-titah Tuhan yang melarang kita untuk tidak melakukannya? Titah-titah itu keseluruhannya kita lakukan atau sesuai dengan kehendak Allah, karena titah itu adalah merupakan kewajiban kita. Kewajiban dari orang-orang yang percaya untuk melakukannya, untuk dapat mendekatkan dirinya kepada Allah saja. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi sekaligus kita adalah manusia yang sudah diselamatkan oleh Allah. Kita adalah orang yang mudah sekali jatuh ke dalam pencobaan, sehingga kita dapat menyebabkan kesalahan atau keberdosaan. Tetapi kita tahu bahwa Allah kita adalah Maha Pengampun. Dia Maha Kasih, Dia Maha Pemberi. Dia anugerahkan kepada kita anugerahnya sendiri, supaya kita masih layak menyebut Allah kita Bapa, Allah kita sahabat kita, Allah kita adalah pemberi keselamatan kepada kita. Dan kita berharap Allah mau mengaku kita sebagai anaknya, juga sahabatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melakukan suatu perbuatan yang baik, itu bukan untuk supaya kita memperoleh keselamatan. Keselamatan sudah kita peroleh melalui Yesus Kristus yang telah bangkit. Kita peroleh melalui baptisan kudus yang telah kita terima. Kita juga peroleh melalui pencerahan Roh Kudus yang bekerja senantiasa atas diri kita, yang mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang baik. Roh Kudus Tuhan itu sudah datang. Roh Kudus Tuhan itu mencerahkan kita, memberi kepada kita pengertian, menghimpun kita. Roh Kudus Tuhan memampukan setiap orang yang percaya untuk hidup kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, esok hari 5 Juni 2022 kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, Hari Raya Pentakosta. Kita merayakannya malah sampai 2 kali, tanggal 5 dan tanggal 6. Roh Kudus Tuhan sudah hadir. Dia akan kita rayakan, dia akan kita ingat. Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang datang melalui rohnya dan bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita melakukan sesuatu yang baik oleh karena Roh Kudus yang memampukan kita. Kita lakukan sesuatu yang baik untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Tentu itu selalu kita akan mulai dari rumah kita masing-masing, kepada orang yang sangat kita kasihi atau cintai, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada orang-orang yang mengasihi kita di tempat yang lebih jauh, dan kepada semua orang. Mudah-mudahan kasih Kristus senantiasa menyertaimu, menyertai kita sepanjang hari ini. Ia mengarahkan kita ke arah mana Tuhan mau bekerja, mau memakai kita sebagai anak-anaknya. Selamat melayani Tuhan, selamat melakukan aktivitas, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus menyertai. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa kemampuan manusia, kemampuan dunia ini tidak akan dapat melepaskan kami dari kuasa dosa. Hanya oleh karena anugerah Tuhan dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami, sehingga kami beroleh pengampunan, beroleh anugerah kasih setia-Mu. Kami menjadi pewaris hidup yang kekal, kami menjadi anak-anak Tuhan, dan kami yakini bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu melakukan sesuatu kebaikan di tengah kehidupan kami. Kiranya kami mampu untuk menjadi berkat. Kiranya kami juga mampu untuk menjadi orang yang pengampun terhadap sesama kami manusia. Sehingga kasih dan damai sejahtera Allah itu juga ada di tengah keluarga dan di tengah pergaulan kami satu hari ini. Ya Tuhan, kembali kami memohon kesediaan Tuhan untuk senantiasa menyertai perjalanan kehidupan umat Tuhan, khususnya untuk para bapak, ibu yang masih terbaring dalam sakitnya,
dimanapun mereka berada, di rumah sakit, di Pangkal Pinang, atau di rumah sakit di luar Pangkal Pinang. Kasihi mereka selalu Tuhan, kiranya penyembuhan yang daripada Engkau yang akan mereka terima. Satu hari ini kembali kami serahkan tubuh jiwa kami ke dalam tangan kuasa-Ku Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anugerah Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu. Amin.